Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami izin memperkenalkan diri, nama saya Alfiah Hapsoh dengan nomor induk mahasiswa 1012 1006. Saya Teofadil Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 101211011. Dari kelas C4 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi manajemen keuangan dari pertemuan 1 sampai 5. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ida Zalilah Fitria. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja pembahasannya. Selamat menyaksikan. Rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba atau rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Di sini kami akan membahas mengenai rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya yaitu 10,9x. Untuk yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Dengan rumus jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, dengan rata-rata industri 36 hari. Ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap. Rumusnya rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto, dengan rata-rata industri 2,8. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasio perputaran aset total. Dengan rumus rasio perputaran aset total sama dengan penjualan dibagi total aset. Rata-rata industrinya yaitu 1,8x. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan dari PT Jaya Paris Steel dan laporan laba rugi. Kita ambil contoh laporan keuangan dan laporan laba rugi dari PT Jaya Paris Steel. Soal yang pertama, kita ambil tahun 2015 sampai 2016. Pada rasio perputaran persediaan, rata-rata industri 10,9, yaitu penjualannya adalah 159.314.696 rupiah dibagi persediaannya 46.034.291.107 rupiah, sama dengan hasilnya adalah 2,3 kali. Tangannya perusahaan ini pada tahun 2015 tidak memaksimalkan asetnya karena di bawah rata-rata industri. Untuk tahun 2016 penjualannya adalah 78.846.892.700 bagi persediaannya 41.022.584.462 rupiah, hasilnya 1,9 kali dengan rata-rata industrinya 10,9. 2016 sama tidak memaksimalkan penggunaan asetnya. Pada tahun penurunan di perusahaan ini tidak bisa memaksimalkan pemakaian asetnya. Selanjutnya pada rasio jumlah hari penjualan belum tertagih 2015 dan 2016 dengan rata-rata industri 30 hari. Karena tidak ada untuk rasio jumlah hari penjualan belum tertagih. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya diambil dari rasio perputaran aset tetap dan rasio perputaran aset total. Untuk rasio perputaran aset tetap di tahun 2015 dan 2016, yaitu pada tahun 2015 rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto. Hasilnya yaitu 109.058.314.696 rupiah dibagi 149.028.569.697 rupiah. Hasilnya yaitu 0,7x. Dinyatakan bahwa perusahaan ini kurang efisien dalam menggunakan asetnya karena rata-rata industrinya kurang dari 2,8x. Untuk tahun 2016 hasilnya 0,5, yaitu dari 78.546.890.700 rupiah dibagi 149.078.323.304 rupiah dengan hasil 0,5x. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 mengalami penurunan pada perhitungan rasio perputaran aset tetap
dengan rata-rata industri 0,5 dan hasilnya dinyatakan bahwa perusahaan tetap kurang efisien dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya, rasio perputaran aset total. Pada tahun 2015, perhitungan rasio perputaran aset total yaitu 109 miliar 58.314.696 rupiah dibagi 363 miliar 265.042.157 rupiah, yaitu hasilnya 0,3x. Perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan asetnya dikarenakan rata-rata industrinya kurang dari 1,8x. Untuk 2016 yaitu 78 miliar 546.092.700 rupiah dibagi 336 miliar 258.837.793 rupiah. Hasilnya 0,2x. Pada 2016 ini hasil perhitungan perputaran aset total dinyatakan mengalami penurunan dan dapat disimpulkan bahwa di tahun 2016 perusahaan tetap kurang efisien dalam menggunakan asetnya. Terima kasih telah menyaksikan materi manajemen keuangan yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.